Begitulah contoh mereka. Karena apa? Disebut kunuz. Kunuz, kanzun min kunuz. Ini termasuk pusakanya, waktu yang berharga, yang pantang mereka tinggalkan waktu itu. Apalagi kita, Masya Allah, yang sama Allah dikaruniai umurnya sudah di atas 40, 50. Ya, kalau 70 makanya nggak ada di sini. Ya, yang udah pasti mah di atas 40. Ya, kayak saya di atas 50 kayak Pak Obi. Ya. Nah, ini kan kadang dulunya kita banyak waktu-waktu kita masih zaman jahiliyah, bener nggak? Yang namanya kita suka ngebuang-buang waktu dengan percuma karena banyak dipakai sendal gurau, main-main dan lain-lain. Ini gantinya kapan? Antara waktu maghrib dengan isya. Dipakai apa, Ustaz? Kalau kita tahu ilmunya, itu sholat sunnah ada di waktu maghrib dengan isya, namanya sholat awabin. Yang paling banyak 20 rakaat, sedikitnya 2 Bisa juga kita ngerjakan sholat tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Setiap rakaat itu kita baca 75 kali tasbih. 4 kali rakaat, 4 rakaat berarti kita baca 300 tasbih. Makanya disebut sholat tasbih. Dan Nabi menganjurkannya. Kalau kita mampu untuk sholat 1 hari, setiap hari silahkan. Seminggu sekali, mampunya bagus. Mampunya cuma sebulan sekali, kerjakan. Mampunya cuma setahun sekali, kerjakan. Seumur hidup kata Nabi sekali, kerjakan. Karena ini keutamaannya banyak pada sholat tasbih. Apalagi baca Quran. Ya, sekarang kita kajian, betul? Ini waktu yang manfaat yang luar biasa. Kalau kita di pesantren dulu ngaji kitab, ya berhentinya ntar jam 10 malam, baru tidur. Ketemu lagi dibangunin jam 3, ngaji kitab lagi. 1 hari 12 kitab. Ya, maka di situ kita betul-betul waktu itu sangat bermanfaat. Ini kita disebutnya waktu sisa. Karena apa? Sisa-sisa umur kita nggak bakal tahu. Kembali ke tadi, siapa yang tahu tentang kematian? Sekarang apalagi akhir zaman, Rasulullah mengisyaratkan banyak di akhir zaman nanti umatku yang mereka meninggalnya mendadak. Ya, meninggal mendadak. Kayaknya tadi pagi gua baru ngopi sama dia. Nah, begitu cerita. Baru tadi sore main catur, kedengeran di speaker masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jam 5 habis sholat subuh. Setelah baru pulang ke rahmatullah saudara kita Suparman. Tadi pagi jam 02.00. Ayo kita doakan dan takziah ke rumahnya. Nah, itu semua nggak ada yang tahu. Ya pengennya mau Ustaz Hadi belakangan, gitu kan? Yang lain silakan mau duluan. Silakan. Kalau kita udah punya bekal yang cukup. Kata Allah dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan bekal yang paling baik di dunia nanti buat kita kembali ke kampung halaman kita akhirat, yaitu adalah takwa kita kepada Allah. Maka betul sekali goal puasa yang kemarin itu adalah takwa. Yang mudah-mudahan kita diberikan sama Allah, berdoa kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi yang menjaga dan yang membina adalah ibadah tadi yang disebutkan. Oleh karena itu kita penting sekali mencari tempat dan sahabat yang selalu mengajak. Kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang dia menunjukkan kepada teman, sahabat, keluarganya tentang kebaikan, satu kebaikan, maka kalau dia mengerjakan kebaikan yang ditunjukkan oleh kita, pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan. Ustaz Hadi jadi paling banyak di sini pahalanya. Kalau disuruh sholat ada setiap habis maghrib sampai ke isya, namanya sholat awabin. Niatnya gimana? Usolli sunnatal awabin rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala.
sedikit 2 rakaat, banyaknya sampai 20 rakaat, itu Masya Allah ganjarannya. Siapa nanti yang akan bisa melewati jembatan As-Sirat? Jembatan itu disebutkan rambut dipotong 7. Rambut siapa? Ustaz, ya rambut kita. Kiasannya kok dipotong 7, berarti setipis apa itu jembatan? Yang mana mereka bisa melewatinya. Ada yang sambil tertatih-tatih, ada juga yang sambil berjalan, ada yang jatuh bangun, bahkan ada yang bisa melewati sirat itu dengan secepat kilat, kalbarqil lami. Nah, kita yang mendawamkan sholat awwabin tadi, keutamaannya nanti ketika kita akan jalan, yaitu di jembatan atau as-sirat, akan bisa melewatinya secepat kilat. Jadi modalnya istiqomah. Makanya banyak. Saya ngajar di Indosat, Masya Allah, karyawannya kalau pengajian duha itu penuh. Karena apa? Mereka merasa butuh dengan amalan sunnah. Karena merasa waktu mereka itu kayaknya banyak dulu mereka buang cuma-cuma karena ketidaktahuannya. Jadi karena mereka sudah tahu, karena ilmu, ya, sekali lagi ini semua dalam rangka persiapan kita. Kita bakal menuju ke suatu alam atau tempat yang semuanya akan menuju ke sana. Yakinlah bahwa yang namanya panggilan Allah itu harus disegerakan, yaitu panggilan azan. Karena rugi kalau kita baru ke masjid setelah datangnya itu dipaksa. Betul? Yaitu datangnya kalau kita sudah meninggal, disolatinnya di masjid. Itu yang kita bakal nyesel seumur hidup kita. Rugi kita. Maka ada kesempatan, ada waktu kita, apalagi umatnya Nabi. Kata Rasulullah, sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Mendapat derajat orang yang sholat berjamaah itu 27 derajatnya. Apalagi kalau kita tinggal di lingkungan kita itu bersebelahan atau berdekatan dengan masjid. Kata Rasulullah lagi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna laki-laki yang dia sholatnya itu rumahnya bertetangga dekat dengan masjid, tapi sholatnya di rumah. Maka janganlah kita menjadi laki-laki yang solehah. Karena gara-gara sering sholatnya itu di rumah, kita pengen jadi laki-laki yang soleh. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah. Jadi kita kembali mengisi waktu kita. Maka kalau ada jadwal, setiap ada yang namanya kesempatan di setiap Sabtu dan Ahad, untuk apa? Mengisi waktu kita supaya waktu kita berkah. Betul. Kita pengen waktu kita ini barokah. Itu yang sulit didapat dan harus diistiqomahkan. Dan memang harus dipaksakan. Makanya ada doa Allahumma paksakan. Karena apa? Setiap pagi hari itu tidak pernah absen. Nabi selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku mohon kepadamu pertolongan, berlindung kepadamu daripada sifat minal apa tadi? Ajzi, dari sifat lemah, wal kasali, dari pemalas, sifat malas. Entar aja dah, masih ada waktu sholat duha, baru jam 7, ya. Ntar tiba-tiba udah setengah 12 aja. Ya, cepat waktu sekarang berjalan. Dan kita tahu sekali lagi, kemarin puasa Ramadan itu udah ditempa, dibina. Dan amal ibadah yang paling lama, betul, dibandingkan dengan amal-amal yang lain, paling lama memang puasa. Coba amal zakat. Kalau punya harta, sebentar zakat. Cuman kita datang ke suatu tempat, atau sekarang boleh nggak lewat online? Boleh. Zakat pakai online, lewat Bajenas atau Lajenas. Dibantu ya Pak, saya bantu niatnya ya. Nawaitu
an ukhrija zakatal mal